Halo warga intelektual sekalian, kenapa mental warga Konoha sekarang ini bermental keroyokan gitu ya? Warga Konoha itu sangat suka keroyokan. Padahal zaman dulu, ya, kita tuh nggak seperti itu guys. Zaman Majapahit, zaman Sriwijaya kita nggak seperti itu. Kita tuh sangat menghargai yang namanya perbedaan gitu ya. Sangat bisa berpikirnya itu waras gitu, nggak seperti sekarang ini gitu. Tapi kenapa sekarang ini ada perubahan gitu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Apakah ini dipengaruhi oleh mental kita yang sudah berubah gitu? Apakah dipengaruhi oleh hukum yang lemah dan lain sebagainya? Jadi di video ini saya akan kuliti sampai ke akar-akarnya ya. Saya akan bahas masalahnya dari berbagai aspek antropologi, sosiologi dan lain sebagainya. Ya, bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa kita itu sangat suka keroyokan itu karena kita punya mental massa atau biasa disebut dengan mental patungan. Apa sih mental patungan? Jadi kalau kita rame-rame biasanya kita berani, tapi kalau sendirian kita nggak berani. Ya, jadi ini biasa disebut dengan mental patungan. Rata-rata warga Konoha sekarang ini bermental patungan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ketika kita rame-rame, misalnya nih ya, kita beraninya keroyokan misalnya. Kita berpikir ya, kalau kita memukul seseorang itu, kita berpikir bahwa yang lain juga mukul kok ya. Sama seperti korupsi misalnya. Kalau korupsi berjamaah kita kan berpikir yang lain juga korupsi. Kita nggak menganggap itu salah. Karena yang lain juga korupsi. Ya, masa gua nggak korupsi, yang lain korupsi? Itu namanya mental patungan. Makanya di Konoha itu banyak orang yang korupsi, karena semuanya korupsi, satu orangan korupsi gitu, satu departemen korupsi gitu ya, duitnya dibagi-bagi rata semuanya gitu. Ya, warga Konoha kan seperti itu ya. Ya, ada DPR misalnya nih ya, mau calon ya, akan dikasih serangan pajar 300.000 per orang. Itu kan korupsi berjamaah ya, disogok berjamaah. Ya kita menganggap bahwa itu nggak salah. Kenapa? Karena kita mental patungan gitu, mental rame-rame gitu ya. Jadi kasus-kasus yang terjadi di Konoha belakangan ini kan ada banyak tuh ya, kasus-kasus ada banyak ya kasus, ada banyak ya. Kita tuh beraninya rame-rame gitu. Ya saya tidak berpihak pada korban ya. Baru-baru ini kan ada banyak kasus tuh ya. Ada kasus pengeroyokan gitu ya. Ya ada yang maling misalnya dikeroyok gitu. Itu nggak bagus sebenarnya. Maksudnya saya tidak berpihak ya sama korban ya. Saya bukan melindungi korban di sini. Tapi kan setidaknya kita kan punya hati nurani lah gitu ya. Walaupun kita kesel ya, gondok gitu ya. Tapi apakah ini menyelesaikan masalah? Enggak juga ya. Jadi kalau saya perhatikan dari dulu kan kita punya tradisi seperti ini ya. Dari dulu. Ya, bukan akhirnya aja, dari dulu juga seperti itu. Tapi apakah semakin banyak orang yang mencuri, maling? Enggak juga. Berarti enggak berpengaruh kan? Jadi itu artinya ada yang salah dengan pola pikir kita. Kita itu cenderung ya bermental patungan, mental rame-rame gitu ya. Kemudian selain itu karena dipengaruhi oleh hukum, hukum yang lemah itu mempengaruhi ya. Kita nggak percaya sama hukum. Kita berpikir nanti hukum juga nggak bakal ini, nggak bakalan adil kok. Kita berpikir seperti itu kan. Nanti juga ini nggak bakalan diproses kok. Kita melapor sama hukum misalnya nih ya, terus laporannya lama ditanggapi ya. Nggak seperti di luar negeri kan di Jepang, di negara-negara Amerika kan langsung cepat tuh ya ditanggapi. Kita telepon sekarang langsung hadir tuh polisinya. Ya nggak pakai lama gitu ya. Tapi kalau di Konoha kan nggak kan, ada duit begini, duit begitu, macam-macam ya di Konoha. Ada duit pelicin, ribet. Itu mempengaruhi juga ya. Jadi ada banyak faktor ya, bukan satu faktor ya. Kemudian selain itu karena emosi itu menular guys. Kalau kita rame-rame itu emosi orang itu menular. Misalnya kita nonton konser. Ya kalau ada banyak orang yang berteriak gitu ya, kemudian ketawa-ketawa gitu, kita juga ikut ketawa kan. Kalau ada orang rame ketawa, kita ikut ketawa kan. Jadi orang yang ngeroyok juga seperti itu. Kalau rame-rame orang mukul, kita jadi ikut mukul kan, tanpa kita sadari. Jadi itu menular guys ya. Kemudian selain itu apalagi yang paling mempengaruhi? Kita tuh ya, punya mental berkelompok-kelompok gitu ya. Artinya gini, kita lebih peduli sama kelompok kita daripada
kepentingan kita pribadi ya. Kita tuh makhluk yang mementingkan kelompok. Kenapa kita bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi kita ambil contoh misalnya nih, ibaratnya nih ya di suatu keluarga itu, gue misalnya pengen nih, contohnya misalnya nih ya, gue pengen misalnya melanjutkan kuliah ke luar negeri misalnya. Tapi kalau mayoritas keluarga mengatakan, lu jangan ke luar negeri lah, sini aja ya, pilih yang di sini aja. Kemudian kita pengen jurusan A misalnya, keluarga mengatakan, lu jangan jurusan A, jurusan B aja. Kita biasanya mau kan, karena apa, kita berpikir bahwa oh ini demi kelompok saya, demi keluarga saya gitu ya. Jadi bersifat kekeluargaan atau berkelompok-kelompok gitu ya. Orang luar negeri nggak seperti itu ya. Mereka individualis gitu ya, bukan berkelompok-kelompok. Kenapa kita tuh suka berkelompok-kelompok? Apa alasannya? Bahkan salah sekalipun kita belain kan. Makanya banyak di Konoha itu ormas-ormas gitu ya, geng-gengan gitu ya. Kenapa kita suka bergeng-gengan? Karena kita lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi gitu ya. Kita lebih sangat fokus gitu ya dengan lembaga gitu ya, organisasi gitu ya, daripada kepentingan pribadi gitu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasannya itu karena faktor daripada evolusi ya. Itulah pentingnya belajar evolusi, baru menyadari hal ini. Kalau saya ngomong tentang teori evolusi, pasti banyak nanti yang marah-marah ya, mengatakan, oh teori evolusi kan cuma teori bohong-bohongan, oh itu nggak benar. Nggak benar gimana? Wong fosil manusia purba juga ada, bisa dibuktikan secara ilmiah, ya kan? Jadi secara evolusi, jutaan tahun yang lalu manusia purba itu berkelompok-kelompok. Ya, mereka berkelompok-kelompok satu sama lain. Kalau mereka nggak berkelompok-kelompok, mereka nggak bakal bisa survive. Kelebihan daripada Homo sapiens itu kan berkelompok-kelompok. Kenapa Pithecanthropus, Homo erectus ya, kemudian Neanderthal dan sebagainya, secara evolusi mereka punah gitu? Karena mereka nggak berkelompok-kelompok. Mereka lebih individualis gitu ya. Kita tuh lebih bisa membangun jaringan gitu, rame-rame. Homo sapiens itu kelebihannya itu jaringan, ya. Makanya ada Facebook, karena kita suka bercengkrama dengan orang lain, yang bergosip dan sebagainya. Itu kekuatan kita, kekuatan daripada Homo sapiens, ya manusia sekarang ini, manusia modern sekarang ini. Jadi ternyata ya prinsip ini susah berevolusi gitu ya. Ini sisa-sisa daripada evolusi, termasuk agama. Kita tuh dalam beragama itu kan berkelompok-kelompok kan sebenarnya. Ya, kalau ada yang mengkritik agama kita gitu ya, kita menganggap bahwa itu serangan terhadap pribadi gitu. Itu namanya kelompok-kelompok. Agama juga bisa dikatakan sisa-sisa daripada evolusi. Agama itu kan mengganti hukum di zaman sekarang ini kan. Zaman dulu kan belum ada hukum kan. Makanya ada agama gitu ya, ada kelompok gitu, kelompok besar. Kita suka berkelompok-kelompok gitu. Ya, jadi itu sisa-sisa daripada evolusi. Kenapa orang-orang Eropa, orang-orang negara maju itu ya, negara-negara Skandinavia, Norwegia, mereka tuh lebih individualis. Karena nenek moyang mereka itu dulu gak terlalu berkelompok-kelompok. Ya, ya walaupun mereka Homo sapiens, tapi ya nenek moyang mereka itu ada turunan daripada Neanderthal. Neanderthal itu kan ada sebagian kaum silang. Menurut keyakinan saya, orang-orang yang rambutnya pirang, matanya biru, orang-orang Eropa itu keturunan daripada Neanderthal. Jadi Neanderthal itu kaum silang dengan Homo sapiens. Sementara kita kan Neanderthalnya itu unsurnya dikit ya. Ada tapi dikit gitu ya. Kita tuh lebih ke Homo sapiens murni gitu ya. Ada sebagian yang kaum silang dengan Denisovan, ya, kemudian dengan Erectus juga ya. Tapi masih diragukan sih ya. Tapi pada faktanya, ya, ini sisa-sisa daripada evolusi. Kenapa kita berkelompok-kelompok? Itulah enaknya belajar tentang teori evolusi. Tapi kan teori evolusi kan dicekal di Konoha ya. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa teori evolusi itu hanya teori ya. Itu tidak ada unsur Tuhan, bertentangan dengan Tuhan dan sebagainya. Kalau teori evolusi itu ada unsur wahyunya, kita akan percaya itu. Ya, tapi kan nggak ada unsur wahyunya. Makanya kita berkelompok-kelompok. Kita nggak menyadari kita berkelompok-kelompok karena kita nggak percaya teori evolusi. Kalau kita percaya teori evolusi, memahami teori evolusi, oh kita sadar, oh ternyata kita selama ini salah ya. Ternyata kita punya sisa-sisa teori evolusi ya, gitu ya biasanya. Kemudian selain itu, apalagi yang mempengaruhi? Ya mentalitas ya, mentalitas kawanan. Ini juga mempengaruhi. Mentalitas kawanan itu, ya ini ada hubungan dengan teori evolusi juga ya.
Dulu kita tuh makhluk yang diburu, guys. Semakin sedikit kelompok kita semakin merasa tidak aman gitu. Semakin banyak, semakin aman gitu. Makanya terjadi pengeroyokan itu karena ya itu sisa-sisa daripada evolusi juga, mentalitas kawanan gitu ya. Ya, itu mempengaruhi. Kemudian selain itu ekonomi juga mempengaruhi ya, faktor ekonomi, tekanan gitu ya. Kalau ekonomi semakin, jadi kalau saya perhatikan tuh jarang-jarang ya triliuner melakukan hal seperti itu ya. Keroyokan nggak pernah tuh triliuner, sesama triliuner gitu ya berkumpul ngerokin orang, seperti nggak ada. Miliarder juga nggak ada. Ya orang-orang kere biasanya, nggak semua itu di skala hanya orang-orang kere yang melakukan seperti itu. Karena apa? Karena otaknya gitu ya, otaknya nggak dipakai, nggak bisa mengontrol emosi gitu. Kemudian emosional juga itu mempengaruhi, ada banyak faktor ya. Ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi, guys. Dan jangan salah gitu ya. Di negara maju juga ada kejadian seperti ini, guys. Kalau mereka rame-rame, sebagian ya, nggak semuanya. Tapi lebih sering terjadi di Konoha gitu. Negara yang SDM rendah biasanya. Negara yang hukumnya amburadul gitu ya. Ini namanya menghakimi ya, penghakiman atau ya seperti itu ya. Kita melakukan hukum penghakiman ya. Main hakim sendiri ya. Biasa disebut dengan hakim sendiri ya. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya Warga Intelektual. Salam rasional.